Selamat datang semuanya dan um, khususnya kepada Ibu Novia Ramawati selaku dosen pengampu mata kuliah isu-isu perdagangan internasional, dan selamat datang pada para viewer. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu adalah studi kasus dan data empiris. Setelah berbagai banyak hal, mari kita bahas tentang studi kasus yang terjadi terkait dengan embargo yang ada di dunia ini. Studi kasus yang pertama adalah embargo Amerika Serikat terhadap Kuba. Embargo AS terhadap Kuba yang telah berlangsung sejak awal 1960-an adalah salah satu contoh paling panjang dan paling intens dari sanksi ekonomi dalam sejarah modern. Embargo ini diberlakukan oleh Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap nasionalisasi properti milik AS oleh pemerintah Kuba setelah Revolusi Kuba dan hubungan yang erat dengan Uni Soviet pada Perang Dingin. Dan berikut adalah analisis yang mendalam mengenai dampak embargo terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial di Kuba yang didukung oleh referensi terkini. Yang pertama, latar belakang embargo. Embargo Amerika Serikat terhadap Kuba pertama kali diberlakukan pada tahun 1960 setelah Revolusi Kuba dan diperketat pada tahun 1962 oleh proklamasi embargo perdagangan oleh Presiden John F. Kennedy yang mencakup larangan total terhadap perdagangan kecuali untuk barang-barang tertentu seperti obat-obatan dan makanan dalam kondisi tertentu. Tujuan utama embargo ini adalah untuk melemahkan pemerintahan komunis Fidel Castro dan memaksa perubahan politik di Kuba. Tentu hal ini mengenakan pada apa? Dampak ekonomi. Di faktor kesehatan sendiri, di sektor kesehatan sendiri, penurunan akses terhadap obat-obatan dan teknologi medis. Embargo menyebabkan kelangkaan obat-obatan esensial dan teknologi medis canggih yang ada di Kuba. Ini studi oleh Reed pada tahun 2018 dalam The Journal of Global Health. Kekurangan obat-obatan vital dan peralatan medis telah menghambat kemampuan sistem kesehatan Kuba untuk menyediakan perawatan yang memadai, terutama untuk penyakit kronis dan kondisi yang membutuhkan teknologi tinggi seperti kanker dan penyakit jantung. Lalu ada peningkatan beban penyakit dan penelitian oleh Garfield dan Santana pada tahun 1997 dalam American Journal of Public Health menunjukkan bahwa embargo telah memperburuk kesehatan masyarakat dengan meningkatkan prevalensi penyakit yang dapat mencegah dan memperpanjang masa penyembuhan. Kurangnya akses terhadap bahan medis penting mengakibatkan meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas. Di sektor pendidikan sendiri, keterbatasan sumber daya pendidikan telah membatasi akses Kuba terhadap buku, peralatan pendidikan, dan teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran. Menurut studi Revan Silva pada tahun 2010 dalam Latin American Perspectives, Kuba memiliki tingkat literasi yang cukup tinggi, namun dengan kekurangan sumber daya pendidikan dan akses telah menghambat kemampuan negara tersebut untuk memperbarui kurikulum dan mengadopsi metode pengajaran yang inovatif. Lalu ada dampak pada penelitian dan pengembangan. Kekurangan akses ke teknologi canggih dan kolaborasi internasional juga telah menghambat perkembangan penelitian dan pengembangan di bidang sains dan teknologi. Ini mengurangi kemampuan universitas dan lembaga penelitian Kuba untuk bersaing secara global dan berkontribusi pada kemajuan ilmiah. Di ekonomi makronya sendiri, penurunan PDB dan investasi asing telah membatasi kemampuan Kuba untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan menarik investasi asing. Menurut studi oleh Fidel Alejandro pada tahun 2012 dalam Cuban Studies, embargo mengakibatkan penurunan signifikan dalam produk domestik bruto Kuba atau PDB Kuba dan menghambat aliran investasi asing langsung yang penting untuk pembangunan ekonomi.
Lalu ada krisis ekonomi pasca Soviet. Setelah jatuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an, Kuba kehilangan salah satu mitra dagang dan sumber bantuan utama. Embargo AS memperburuk krisis ekonomi ini, menyebabkan penurunan drastis dalam standar hidup dan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Studi oleh Spadoni pada tahun 2015 dalam Cuba and History mencatat bahwa periode spesial ini merupakan masa kesulitan ekonomi yang luar biasa bagi Kuba. Embargo AS terhadap Kuba memiliki dampak yang luas dan mendalam pada ekonomi dan masyarakat Kuba. Dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi makro, dampaknya telah menghambat perkembangan dan meningkatkan penderitaan ekonomi rakyat Kuba. Meskipun ada upaya untuk mengatasi tantangan ini melalui inovasi lokal dan dukungan internasional terbatas, embargo tetap menjadi penghalang signifikan bagi kemajuan Kuba. Lalu untuk studi kasus selanjutnya ada sanksi internasional terhadap Rusia pada tahun 2014. Setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014, beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, memberlakukan serangkaian aksi sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi ini terutama ditargetkan pada sektor keuangan, energi, dan pertahanan Rusia, dengan tujuan untuk menekan Rusia agar menghentikan tindakan agresinya di Ukraina. Beberapa sektor yang terdampak adalah pertama, sektor keuangan. Pembatasan akses ke pasar keuangan internasional. Sanksi yang dikenakan oleh Barat membatasi akses bank-bank besar Rusia ke pasar modal internasional sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman dan investasi asing. Menurut studi oleh An dan Ludeman pada tahun 2019, Journal of International Economics, pembatasan ini mengakibatkan penurunan signifikan dalam investasi asing langsung atau FDI, Foreign Direct Investment, dan meningkatkan biaya pinjaman untuk entitas Rusia. Lalu ada depresiasi rubel. Sanksi bersama dengan penurunan harga minyak global menyebabkan depresiasi nilai tajam rubel. Penurunan ini meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat Rusia. Penelitian oleh Drager dan kawan-kawan pada tahun 2016 dalam International Economics and Economic Policy mencatat bahwa depresiasi rubel yang diakibatkan oleh sanksi dan jatuhnya harga minyak memperburuk kondisi ekonomi Rusia secara keseluruhan. Lalu di sektor energi, pembatasan teknologi dan investasi. Sanksi juga melarang perusahaan-perusahaan barat untuk menyediakan teknologi dan investasi yang diperlukan untuk eksplorasi dan produksi minyak di wilayah Arktik dan proyek minyak serpih di Rusia. Ini menghambat kemampuan Rusia untuk mengembangkan sumber daya energi baru. Studi oleh Cornell pada tahun 2018 dalam Post-Communist Economies menunjukkan bahwa pembatasan ini berdampak signifikan pada prospek jangka panjang industri energi Rusia. Yang mengarahkan pada apa? Penurunan produksi minyak dan gas. Meskipun tetap menjadi salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia, sanksi telah memperlambat pertumbuhan produksi dan menunda beberapa proyek energi besar. Penelitian oleh Mitrova dan kawan-kawan pada tahun 2016 dalam Energy Strategy Reviews menyatakan bahwa sanksi mengurangi investasi di sektor energi Rusia dan menyebabkan penurunan produksi minyak dan gas. Lalu ada respons dan penyelesaian ekonomi Rusia, itu mereka menggunakan strategi diversifikasi ekonomi. Pengembangan sektor pertanian dan industri domestik. Sebagai respons terhadap sanksi, Rusia meningkatkan investasi dalam sektor pertanian dan manufaktur domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ini termasuk program substitusi impor yang bertujuan untuk menggantikan produk impor dengan produksi lokal. Studi oleh Wegren pada tahun 2016 dalam Post-Soviet Affairs menunjukkan bahwa sektor pertanian Rusia telah berkembang pesat sebagai hasil dari kebijakan ini meskipun tantangannya masih ada. Lalu ada mitra dagang baru. Strategi ini dilakukan untuk
memperlakukan hubungan dagang dengan negara-negara non-barat, terutama China, India, dan negara-negara di Asia Tenggara. Ini membantu mengkompensasi penurunan perdagangan dengan barat. Penelitian oleh Gabueva tahun 2016 dalam Carnegie Moscow Center menunjukkan bahwa perdagangan bilateral antara Rusia dan China meningkat signifikan setelah pemberlakuan sanksi, mencerminkan upaya Rusia untuk mengalihkan orientasi ekonominya. Lalu ada penguatan sistem domestik. Strategi ini dilakukan dengan pengembangan sistem pembayaran alternatif. Rusia mengembangkan sistem pembayaran domestik yang terkenal dengan MIR untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. Ini adalah salah satu upaya juga untuk melindungi ekonomi Rusia dan dampak lebih lanjut dari sanksi. Menurut studi oleh Simula pada tahun 2019 dalam Bank of Finland Profit Policy Brief, sistem pembayaran MIR telah membantu meningkatkan kemandirian keuangan Rusia dan mengurangi risiko yang terkait dengan sanksi internasional. Lalu ada peningkatan cadangan devisa. Bank Sentral Rusia meningkatkan cadangan devisa sebagai langkah perlindungan terhadap volatilitas pasar dan guncangan ekonomi. Hal ini memberikan stabilitas lebih besar pada sistem keuangan Rusia dan membantu mempertahankan nilai rubel dalam menghadapi tekanan eksternal. Sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Rusia dan aneksasi Crimea setelah aneksasi Crimea telah memberikan tekanan yang signifikan pada sektor keuangan dan energi Rusia. Meskipun demikian, Rusia telah berhasil menyesuaikan diri dengan mengadopsi kebijakan diversifikasi ekonomi, memperkuat hubungan perdagang dengan negara-negara non-barat, dan mengembangkan sistem keuangan domestik yang lebih mandiri. Lalu yang ketiga ada embargo di Iran. Sanksi terhadap negara Iran menunjukkan dampak besar terhadap ekonomi negara tersebut, terutama dalam sektor minyak dan gas. Namun, Iran juga melakukan beberapa hal untuk bangkit dari embargo tersebut. Sanksi yang diberlakukan terhadap Iran sendiri itu sangat-sangat memiliki dampak besar ya, terutama oleh Amerika Serikat dan sekutu, apalagi dalam aspek ekonomi, terutama untuk sektor minyak dan gas. Namun, Iran juga telah langkah-langkah yang seperti yang tadi yang saya sudah bicarakan. Dan langkah-langkahnya adalah berikut. Sektor minyak dan gas. Dampaknya itu ada pada sektor minyak dan gas, yaitu penurunan ekspor minyak. Tentu saja seperti yang sudah dibicarakan di video-video sebelumnya, sanksi yang dikenakan oleh AS dan Uni Eropa terhadap industri minyak Iran, terutama membatasi penjualan minyak Iran di pasar internasional, menyebabkan penurunan drastis dalam ekspor minyak Iran. Menurut penelitian oleh S. Fahani, Muhaddis, dan Pesaran pada tahun 2020 dalam World Development, ekspor minyak Iran menurun lebih dari 50% pada beberapa periode sanksi ketat yang mempengaruhi pendapatan nasional Iran. Lalu yang kedua adalah kesulitan akses ke teknologi dan investasi. Sanksi juga membatasi akses Iran terhadap teknologi dan investasi asing yang diperlukan untuk pengembangan sektor minyak dan gas. Hal ini menghambat kemampuan Iran untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi energi. Studi oleh Alizadeh pada tahun 2015 dalam Energy Policy menunjukkan bahwa sanksi menyebabkan penundaan dan pembatalan banyak proyek energi penting yang ada di Iran. Lalu dalam ekonomi makronya sendiri, inflasi dan depresiasi mata uang. Sanksi menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan depresiasi tajam nilai mata uang Iran. Rial. Penurunan nilai rial meningkatkan biaya impor dan menyebabkan lonjakan harga barang-barang konsumen. Menurut studi oleh Farzangan dan Marcoud pada tahun 2009 dalam World Development, inflasi di Iran meningkat signifikan selama periode sanksi ketat yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Lalu dampak kedua yang ada di ekonomi adalah penurunan PDB. Sanksi telah menghambat pertumbuhan ekonomi Iran, menyebabkan penurunan PDB yang signifikan. Penelitian oleh Salehi Isafani pada tahun 2016 dalam Middle East Development Journal
menunjukkan bahwa PDB Iran mengalami kontraksi selama periode sanksi, terutama karena penurunan ekspor minyak dan investasi asing langsung atau FDI. Lalu, respons dan penyesuaian ekonomi Iran. Iran tentu saja melakukan diversifikasi ekonomi dalam mengembangkan sektor minyak. Sebagai respon terhadap sanksi, Iran telah berupaya untuk mengembangkan sektor minyak seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Menurut studi oleh Hakimian pada tahun 2014 dalam Middle East Development Journal, Iran telah meningkatkan investasi dalam sektor-sektor untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak. Lalu di ekspor non-minyak, Iran juga berusaha untuk meningkatkan ekspor produksi non-minyak, termasuk produksi petrokimia, baja, dan barang-barang konsumen lainnya. Data dari Kementerian Perindustrian Pertambangan dan Perdagangan Iran menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam ekspor minyak selama periode sanksi. Lalu ada penguatan sistem keuangan domestik. Iran menggunakan sistem pembayaran alternatif yang mengembangkan sistem pembayaran domestik Iran dan memperkuat hubungan perbankan dengan negara-negara non-barat untuk menghindari sanksi Amerika Serikat yang menargetkan sistem keuangan internasional. Ini termasuk penggunaan sistem pembayaran alternatif seperti INSTEX, Instrument in Support of Trade Exchange, yang didirikan oleh Uni Eropa untuk memfasilitasi perdagangan dengan Iran. Lalu ada cadangan devisa dan emas. Bank Sentral Iran meningkatkan cadangan devisa dan emas sebagai langkah perlindungan terhadap volatilitas pasar dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini membantu Iran untuk mengelola tekanan ekonomi yang disebabkan oleh sanksi. Lalu Iran menggunakan kerjasama internasional, yaitu dengan kerjasama dengan negara-negara orang Barat. Iran memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara seperti China, India, dan Rusia. Dan menurut studi oleh Zengneh pada tahun 2019 dalam Energy Strategy Reviews, China menjadi mitra dagang utama Iran dan kedua negara meningkatkan kerjasama dalam sektor energi dan infrastruktur. Lalu ada kesepakatan nuklir CCPOA. Pada tahun 2015, Iran mencapai kesepakatan nuklir dengan P5+1 atau AS, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Jerman yang dikenal dengan CCPOA. Kesepakatan ini memberikan beberapa pelonggaran sanksi seperti sebagai imbal atas pembatasan program nuklir Iran. Studi oleh Katzmal pada tahun 2018 dalam Congressional Research Service Reports menunjukkan bahwa meskipun CCPOA memberikan ringanan sanksi sementara, ketidakpastian politik tetap menjadi tantangan yang besar. Sanksi yang dikenakan terhadap Iran telah memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan, terutama pada sektor ekonomi dan sektor minyak dan gas, yang merupakan tulang punggung ekonomi Iran. Namun, Iran telah berhasil melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor non-minyak dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara barat. Upaya ini bersama dengan penguatan sistem keuangan domestik dan penggunaan sistem pembayaran alternatif telah membantu Iran untuk mengurangi dampak negatif dari sanksi dan meningkatkan ketahanan ekonominya. Itulah pembahasan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan di video lain. Stay tune untuk pembahasan lebih dalam. See you in the next video.